Berjumpa lagi dengan saya Ibu Elisa. Kita lanjut materi IPA kita, yaitu masih tetap bab 3 pencemaran lingkungan. Kali ini bagian kedua, yaitu kita akan belajar pencemaran udara dan pencemaran tanah. Pencemaran udara. Pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik atau biologi yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta merusak keindahan alam, kenyamanan, dan properti. Macam-macam pencemaran udara. 1. Pencemaran udara primer disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya peningkatan CO2 yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran manusia. 2. Pencemaran udara sekunder disebabkan oleh reaksi antar substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Contohnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel yang mengandung oksigen. Faktor penyebab pencemaran udara. 1. Aktivitas alam. Aktivitas alam seperti bencana alam, contohnya gunung meletus, menimbulkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar dan merugikan organisme, dan kebakaran hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak. 2. Aktivitas manusia. Pembakaran sampah, asap-asap industri, asap-asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC dan sebagainya. Dampak pencemaran udara. 1. Bagi kesehatan. Pencemaran udara menurunkan kualitas udara sehingga menimbulkan banyak penyakit seperti infeksi saluran pernapasan atau ISPA, yaitu emfisema. Emfisema adalah gejala kesulitan pengangkutan oksigen karena CO2 di udara lebih banyak dari O2, sehingga tubuh akan kekurangan oksigen dan menjadi sesak napas, pusing, berlanjut pada kematian. 2. Bagi tumbuhan. Abu vulkanik dan hujan asam mengandung sulfur yang tidak bagus untuk tumbuhan karena bisa menyebabkan kematian. 3. Efek rumah kaca. Peningkatan suhu bumi yang diakibatkan meningkatnya CO2 dan CO di atmosfer. CO2 dan CO di atmosfer membentuk lapisan yang menghalangi panas bumi keluar, sehingga panas bumi tetap berada di dalam bumi. 4. Rusaknya lapisan ozon. CFC adalah senyawa dalam produk pendingin, seperti freezer, AC, dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, ozon terurai dan lapisan ozon berlubang. Lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas dan sinar ultraviolet matahari. Apabila lapisan ozon berlubang, pemanasan global meningkat. Cara penanggulangan pencemaran udara. 1. Memasang filter pada cerobong asap pabrik. 2. Menanam dan merawat tumbuhan di sekitar lingkungan kita. 3. Gunakan kendaraan bermotor Anda, mobil atau motor seefisien mungkin. 4. Memilih produk yang ramah lingkungan, misalnya parfum non-CFC. 5. Gunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti becak, sepeda, dokar, atau delman. 6. Gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Pencemaran tanah. Pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, limbah domestik, yaitu berasal dari pedagang, tempat usaha, hotel, kantor-kantor pemerintah, dan tempat wisata. Yang kedua yaitu limbah industri, berasal dari sisa produk industri berupa limbah padat dan cair. 3. Limbah pertanian,
Karena pengetahuan petani kurang, menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya limbah pertanian berupa sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah membuat tanah tercemar. Dampak pencemaran tanah. 1. Bagi kesehatan manusia, menyebabkan kerusakan otak dan kerusakan ginjal pada seluruh organisme. 2. Bagi ekosistem, perubahan kimiawi tanah timbul dari bahan kimia beracun dan berbahaya. Perubahan ini menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di dalamnya. Akibatnya memusnahkan spesies primer rantai makanan, memberi akibat predator atau tingkatan lain. 3. Bagi pertanian, perubahan metabolisme tanaman dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Cara penanggulangan pencemaran tanah. 1. Remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar kemudian dibawa ke daerah aman dan dibersihkan dari pencemar. 2. Bioremediasi. Bioremediasi adalah pembersihan pencemaran tanah menggunakan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri. Ya, sekianlah materi kita hari ini. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Salam sehat dari saya, Bu Elisa. Terima kasih.